hidup. Di hadapannya setiap langkah adalah ruang belajar dan setiap generasi adalah ruang untuk bertumbuh. Belajar bukan sekedar menambah pengetahuan, tetapi membentuk hati, karakter, dan kebijaksanaan. Karena itu, marilah kita membuka hati dan pikiran kepada Tuhan, agar melalui ibadah ini kita diajar oleh kebenarannya dan diteguhkan untuk terus bertumbuh dalam iman. Mari sambil berdiri, kita menyembah Tuhan. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kitab balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Ratalah hatiku curang dengan matahari. Ku diberikan pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagimu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita tunduk di hadirat Tuhan. Kita satu hati kita memohon pertolongannya dalam ibadah saat ini. Pertolongan kita dalam ibadah minggu pertama bulan pendidikan saat ini adalah di dalam nama Bapa yang Maha Kuasa, dalam kasih Yesus Kristus dan yang mencurahkan rohnya yang kudus bagimu dari tempat tinggi. Kiranya anugerah dan selamat dari Allah menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku, Salam. Mari di minggu pertama bulan Juli yang oleh Majelis Sinode ditetapkan sebagai bulan pendidikan, saya ajak mari kita buka bersama Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 29. Amsal pasal 29 ayat 17. Agar bagian firman Tuhan ini kita baca sebagai nats pembimbing dalam ibadah saat ini. Amsal pasal 29 ayat 17. Baiklah, kalau kita sudah menemukan bagian firman ini, mari kita membacanya bersama-sama. Kita mulai. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ajar kami umat-Mu menghayati firman-Mu. Ajar kami mengerti, mengaminkan sabda-Mu dalam kata, dalam karya, dalam segalanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita masuk dalam saat teduh.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, kami anak-anak-Mu datang dan mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Banyak hal sudah kami lakukan, menyakiti hati-Mu, juga sesama kami. Untuk itu ya Allah, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Suci kuduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, agar kami layak menerima anugerah keselamatan daripada demi Kristus Yesus, korban yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami datang dan mengaku kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Tuhan sayangilah kami, Kristus Bapak Ibu Saudaraku, bila demikian nyanyian kita setelah kita ada dalam ruang pengakuan dosa. Dan dalam ruang pengakuan dosa tadi kita sungguh-sungguh menyesali kehidupan kita yang sudah penuh noda dan dosa itu. Maka saat ini sebagai salah seorang hamba daripada Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap mereka yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena dalam kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12, di sana firman Tuhan berkata, "Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan saleh di dalam dunia sekarang ini." Demikianlah berita anugerah Allah bagi setiap kita yang menerima pengampunan dari Allah, hendaknya hidup menurut firman-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah dari Allah, saya jemput kita mari berdiri agar kita menaikkan pujian kita ke hadirat Tuhan. Ya Tuhan, bukakan bibir mulut kami. Dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam,
Bapak Ibu Saudaraku, mari kita membuka kitab Mazmur pasal 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-15 agar kita menaikkan pujian kepada Tuhan secara berbalasan. Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kita akan memulai membacakan berbalasan dari ayat yang kedua. Di bawah perikop dalam perlindungan Tuhan, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Singa-singa muda merana kelaparan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Siapakah orang yang menyukai hidup? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Pak Mama, saudara-saudaraku, kita sudah ada di bulan Juli dan bulan Juli itu ditetapkan oleh Gemit sebagai bulan pendidikan. Karena itu pagi hari ini di minggu yang pertama Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 itu akan menjadi bagian perenungan firman Tuhan untuk kita. Sambil kita mempersiapkan bagian bacaan firman Tuhan ini, kesempatan diberikan terlebih dahulu kepada paduan suara Getsemani untuk mempersembahkan pujiannya demi kemuliaan nama Tuhan.
Baik, terima kasih untuk paduan suara Getsemani dengan pujiannya yang telah memberkati persekutuan kita. Tuhan memberkati Bapak Mama. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah yang pada saat ini terambil dari Ulangan pasal 6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman kebenarannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengenal-Mu sebagai firman Allah yang hidup. Pagi ini kami rindu untuk dikuatkan, diteguhkan, dihibur oleh-Mu melalui firman kebenaran yang sebentar akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang telah Engkau urapi dan telah Engkau pakai untuk menaburkan firman itu kepada kami. Berilah hikmat akal budi untuk hamba Tuhan, Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang ditaburkan boleh kami lakukan dan kami boleh pakai dalam kehidupan kami setiap hari. Mampukan kami sebagai pelaku firman yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 dengan perikop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudaraku, setelah mendengarkan bacaan firman Tuhan ini, akan lebih berbahagia bagi Bapak Mama yang setelah ini merenungkan firman ini, melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudaraku, wariskan iman bukan sekedar nama. Sekali lagi, wariskan iman bukan sekedar nama. Peran orang tua dalam pendidikan, ini tema yang diberikan kepada kita agar di minggu pertama bulan pendidikan ini kita renungkan firman kebenaran Tuhan ini. Sambil kita merenungkan tema ini berdasarkan bacaan Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 tadi, kita dengarkan pujian dari Kakak Joy.
Di pagi hari yang indah, dalam keteduhan hati, sepenuhnya ku rasakan lindungan tangan kasih-Mu Tuhan. Sebaris firman-Mu Tuhan, temaniku dalam sepi, beri kekuatan untuk jalani hari ini, beri kekuatan untuk jalani hari ini. Kicauan burung yang merdu, temaniku dalam sunyi, semakin terasa begitu besar cinta-Mu. Sebaik firman-Mu Tuhan, hapus semua resahku, beri keyakinan untuk lalui hidup ini. Ku bersyukur untuk semua yang Kau berikan, dan ku muliakan karya keagungan-Mu, karya keagungan-Mu Tuhan. Di pagi hari yang indah, kicauan burung yang merdu, sebaris dan sebaik firman-Mu Tuhan, kekuatan untuk jalani hidup ini. Beri keyakinan untuk lalui hidup ini. Di pagi hari yang indah, dalam keteduhan hati, sepenuhnya ku rasakan lindungan tangan kasih-Mu Tuhan. Kicauan burung yang merdu, temaniku dalam sepi, semakin terasa begitu besar cinta-Mu. Sebaris sebaik firman-Mu Tuhan, beri kekuatan untuk jalani hari ini, untuk lalui hari ini. Aku bersyukur untuk semua yang Kau berikan, dan ku muliakan karya keagungan-Mu, karya keagungan-Mu Tuhan. Pagi hari yang indah, Baik, terima kasih Kakak Joyce dengan gaya yang khas, selalu menguatkan kita dengan pujian-pujian yang juga diciptakan sendiri. Luar biasa, kita beri kemuliaan lagi untuk Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, salam. Apa kabar pagi ini?
Yang fans Kanada ada kok. Soalnya tadi malam kalah 3-0 dari Maroko. Yang tidak datang dong nih, beta percaya ini fansnya Paraguay dan juga Prancis. Sedangkan yang datang dong nih, datang sedu kok pulang tidur karena dini hari masih bola kaki. Tapi kita yang sudah ada ini, saya lihat semua ada dalam suasana sukacita. Amin. Karena itu beri salam orang kiri kanan, bilang sukacita bagimu. Yang di balkon sukacita kok. Yang di luar ada sukacita, saling memberi sukacita untuk kiri kanan kok. Saya tidak lihat tapi Tuhan lihat, jadi pegang tangan. Ya. Bap Mama hanya di Maranatha sah, sekali lagi hanya di Maranatha sah. Orang yang baru lahir 1 hari harus bicara banyak. Ya karena kemarin itu saya ulang tahun. Tapi hari ini harus berkhotbah. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bap Mama apapun kesibukan Bapak Mama, tetapi kalau itu bertepatan dengan ulang tahunmu, ambil waktu khusus dengan Tuhan untuk mengucap syukur. Karena tidak semua orang bisa mengalami yang namanya ulang tahun. Amin. Kalau dia anak-anakmu yang mengalami ulang tahun, sedapat mungkin malam persiapkan natsar bagi anakmu. Berdoa bersama dengan mereka dan tunggu hari Minggunya. Tuntun anak itu sekalipun dia masih kecil. Untuk dia sendiri bawa dia punya natsar. Untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Cara dia untuk mengasihi Allah itu juga bagian dari mempersembahkan natsar untuk Tuhan memberkati hidupnya agar hidupnya mempermuliakan Tuhan. Amin. Bisa lakukan itu? Bisa? Ya, harus bisa. Karena salah satu tanggung jawab orang tua yang telah dipercayakan Allah melalui kehadiran anak-anak adalah mendidik dia, mengasuh dia, supaya dalam masa pertumbuhan dan perkembangan ia justru semakin dekat dengan Tuhan. Supaya hidupnya di kemudian hari, dimanapun dia ada, dia sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya karena saya lihat banyak orang tua yang acuh tak acuh. Oleh karena kesibukan, oleh karena pekerjaan, jangankan bersama anak-anak dalam waktu-waktu tertentu. Tapi di hari ulang tahunnya, hari anugerah pemberian Tuhan dalam hidupnya, tidak pernah ada rasa syukur. Apalagi mempersiapkan natsar khusus bagi anak untuk dia bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Dan karena itu dalam momen hari ulang tahun kelahiranmu, anak-anakmu, naikkan syukur kepada Tuhan. Supaya dalam relasi kedekatan yang terus terbangun dengan Tuhan, hidupmu, hidup anak-anakmu di kemudian hari sungguh diberkati oleh Tuhan. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, di minggu pertama bulan pendidikan di bulan Juli ini, saya agak sedikit balik itu tema tadi itu. Saya balik dia, tema itu dia bilang peran orang tua dalam pendidikan. Wariskan iman bukan sekedar nama. Bapak Mama saudara-saudaraku, di era atau di zaman sekarang ini
yang penuh dengan persaingan dan gaya hidup. Masih adakah waktu untuk bercengkerama antara orang tua dan anak sebagai tempat di mana mereka saling berbagi, baik orang tua mewariskan nilai-nilai tertentu kepada anak-anaknya, bahkan juga kesempatan atau waktu bercengkerama itu dipakai oleh anak-anak kita untuk mereka juga menyampaikan sesuatu kepada kita sebagai orang tua. Orang sekarang bilang, adakah quality time dalam kehidupan keluarga-keluarga kita di tengah-tengah era persaingan gaya hidup, kebutuhan hidup yang semakin tinggi, di mana di sana sebenarnya dituntut orang tua menyisihkan waktu, bukan menyisahkan, tapi menyisihkan waktu untuk ada dua ruang perjumpaan di antara mereka dengan anak-anak mereka. Karena Bapak Mama, saudara-saudaraku, dalam sebuah penelitian ilmiah, itu ternyata ditemukan bahwa quality time itu atau waktu yang sungguh-sungguh berkualitas ternyata hanya dimiliki oleh mereka yang masuk dalam kategori generasi X, yaitu mereka-mereka yang dilahirkan antara tahun 1965 sampai dengan tahun 1980. Generasi X ini, kelahiran 65 sampai dengan 80, menurut penelitian itu mereka anak-anak orang tua yang sungguh-sungguh merasakan yang namanya quality time. Salah satu faktornya adalah bahwa pada zaman itu, pada tahun 65 sampai dengan tahun 80, orang-orang yang hidup di masa ini, tahun 65 sampai 80, itu mereka belum memiliki penerangan modern. Listrik itu belum ada. Saya kira Oibufu juga pernah merasakan itu. Apalagi yang namanya televisi dan radio. Menurut penelitian itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Dan orang-orang tertentu itu kebanyakan kebanjiran, orang-orang yang tidak punya televisi dan radio, hanya untuk menonton siaran, hanya untuk mendengarkan sebuah berita. Bapak Mama saya waktu di Amfoang tahun itu, biasanya jam 7 itu, di kampung itu jam 7, RRI Kupang itu ada berita. Nah, kalau orang-orang tua punya anak di Kupang, atau anak jauh dari mereka, itu begitu pas jam 7 dong sudah datang di rumah pastori maksud saya, untuk setelah berita, dong sonde peduli deh itu berita mau berita apa. Tapi biasanya setelah berita jam 7 atau juga jam 8, itu ada radiogram, pesan-pesan keluarga, dan itu orang dengan tekun mendengarkan. Jangan-jangan dompung anak ada kasih pesan keluarga untuk jemput dia di Lelogama misalnya. Karena dia tinggal jauh di Fatu Monas atau di Bonmuti atau di Binafun. Malah menurut penelitian itu generasi X itu generasi yang betul-betul waktu luang antara orang tua dan anak. Oleh karena menjelang malam setelah makan, meja makan itu tetap menjadi tempat berjumpanya orang tua dan anak. Atau antara kamar tidur orang tua dengan kamar tidur anak-anak terjadi ruang komunikasi di antara mereka dalam kegelapan malam karena memang tidak ada listrik.
di bawah pelita misalnya, itu antara kamar orang tua dan kamar anak mulai terdengar cerita-cerita Alkitab dari orang tua terhadap anak. Atau ada dongeng-dongeng yang berisi nasihat penuh kebijaksanaan yang diwariskan oleh orang tua bagi anak-anaknya, baik oleh bapak mamanya atau oleh bayi dan neneknya. Bahkan menurut penelitian ini, generasi X ini memiliki waktu sehari-hari setelah mereka beraktivitas antara jam 2 sampai dengan jam 5 sore. Orang tua akan ada di sisi lapangan untuk menyaksikan anak-anak mereka dengan permainan-permainan tradisionalnya. Dan di situ ruang untuk memberi motivasi itu terjadi antara orang tua dan anak-anak. Ketika dalam permainan-permainan tradisional itu, orang tua di pinggir-pinggir lapangan memberikan sorak-sorai, memberi semangat. Dan menurut penelitian itu, generasi X itu tempat untuk mengasah potensi dan talenta diri pada anak-anak dan mereka yang hidup pada masa itu, generasi X itu. Benar-benar ketika mereka ada dalam masa remaja, masa pemuda, mereka sungguh-sungguh menemukan apa potensi diri mereka. Yang kemudian sungguh-sungguh dipersembahkan bukan saja kepada keluarga, tapi juga kepada khalayak ramai. Dan menurut penelitian itu, Bapak Mama, saudara-saudaraku, bagi generasi milenial atau generasi Y, yang kelahiran antara tahun 81 sampai 96, atau generasi Z kelahiran tahun 97 sampai 2012, bahkan juga generasi Alpha yang lahir tahun 2013 sampai sekarang. Menurut penelitian itu, quality time seolah-olah menjadi barang yang langka untuk dicari, apalagi ditemukan. Karena mereka yang adalah generasi milenial, generasi Y, generasi Z, sampai generasi Alpha, mereka hidup dengan sejumlah kemudahan-kemudahan yang kemudian menciptakan kerenggangan, ruang komunikasi antara orang tua dan anak. Dan dalam penelitian itu dia bilang bahwa smartphone atau HP itu menjadi salah satu alat yang sungguh-sungguh menjadi pemicu renggangnya hubungan, renggangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Dan dampaknya orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang tidak pernah menyisihkan waktunya untuk ada dalam ruang perjumpaan dengan anak-anaknya. Dia bilang dampaknya banyak anak-anak ada di pinggir-pinggir jalan. Dampaknya ada banyak anak-anak yang ada di penjara. Dampaknya adalah banyak anak-anak yang kehilangan masa depan. Oleh karena minimnya pendidikan dari orang tua. Yang dimaksudkan itu pendidikan non formal dari orang tua terhadap anak-anaknya. Khususnya pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai iman kepada anak-anaknya. Penelitian itu dia bilang bahwa orang tua dengan mudahnya menyediakan smartphone bagi anak-anaknya yang sebenarnya belum waktunya untuk dia pegang itu smartphone. Dan karena itu smartphone itulah
menjadi wadah pendidikan, pembentukan karakter termasuk iman bagi anak-anaknya. Dan yang namanya quality time, menurut penelitian itu kemudian berusaha dicari sendiri, baik oleh orang tua melalui kesibukan usaha dan kerjanya di tempat usaha dan kerja. Anak di sekolah dia bawa smartphone, sambil belajar dia mencari dan menemukan quality time-nya sendiri. Bahkan pulang rumah dia mengunci dirinya di kamar untuk menemukan quality time itu menurut dia sendiri. Dan karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku, ada seorang psikolog dan juga dosen direktur pasca sarjana dari Columbia University. Itu namanya Tova Klein. Dia pun tulisan itu T-O-V-A Klein. Dia melakukan sebuah penelitian cukup lama, bertahun-tahun, terhadap anak-anak yang berusia antara 3 tahun sampai 11 tahun. Dia berusaha untuk meneliti apa hubungan emosional, hubungan sosial dan psikis antara orang tua dengan anak-anak bagi perkembangan yang berdampak pada masa depan. Penelitian ini kemudian diterbitkan dalam sebuah jurnal namanya Journal of Marriage dan Journal of Marriage and Family tahun 2015. Dalam penelitian yang cukup panjang dan memakan waktu serta biaya itu, akhirnya menemukan bahwa sebenarnya masa depan anak, pertumbuhan karakter dan iman anak sebenarnya terjadi antara umur 3 sampai 11 tahun itu. Sebab menurut klien psikolog tadi itu, dia bilang begini, sama seperti psikologi pertumbuhan anak. Dia bilang begini, antara anak yang berusia 2 sampai 5 tahun, 2 sampai 5 tahun, itu sebenarnya sangat cocok terjadi ruang komunikasi yang intens antara orang tua dan anak-anak yang berumur 2 sampai 5 tahun itu. Karena di situ sebenarnya tempat untuk orang tua mengasah bahasa dari anak-anak, mengasah kepekaan sosial terhadap anak-anak, memunculkan nilai kreativitas dalam diri anak-anak. Bahkan juga dia bilang bahwa pada usia 2 sampai 5 tahun itu terjadi penanaman karakter diri pada anak-anak. Apalagi ketika pada masa dia bilang umur emas kedua dalam diri seorang anak yang berlangsung pada umur 6 sampai 8 tahun. Dia bilang umur 6 sampai 8 tahun itu oleh orang tua wajib diperhatikan. Karena ini usia 6 sampai 8 tahun itu usia untuk betul-betul kelihatan karakter dari anak-anak. Dan dalam karakter yang sudah mulai kelihatan itu, orang tua punya tanggung jawab untuk menanamkan nilai iman pada anak-anak. Supaya orang tua jangan kecewa ketika di hari tua mereka dapat menyaksikan masa depan dari anak-anaknya. Dan masa depan dari anak-anak itu menurut peneliti ini sebenarnya sangat ditentukan oleh usia-usia rentan itu. Golden age antara usia emas antara 0 sampai 5 tahun. Kemudian antara 2 sampai 5 tahun itu tempat di mana kita asah dia pembahasa.
Makanya orang bilang bahasa ibu itu sebenarnya itu terjadi pada anak usia 2 sampai 5 tahun. Sekarang ini kan tidak lagi kita kenal bahasa ibu. Nah, kalau anak-anak yang kelahiran generasi X yang tadi saya bilang itu, dia pun mama orang Rote, itu anak pasti tahu bahasa Rote. Minimal dia mengerti. Itu yang namanya bahasa ibu yang diwariskan kepada anak-anak. Kalau ini dia pun orang tua itu suka memperhatikan orang lain, suka mengasihi orang lain, dalam usia anak 2 sampai 5 tahun itu sebenarnya kepekaan sosial itu sudah mulai ditanamkan oleh orang tua terhadap anak-anak. Makanya jangan heran kalau dong su besar, lihat tetangga kesulitan apa-apa misalnya, atau lihat dia punya teman di sekolah itu, orang lain pergi keluar bermain dia pergi belanja, karena dia dikasih uang jajan oleh oleh orang tuanya. Dan anak-anak yang memiliki kepekaan sosial, begitu mau keluar bermain, dia tahu dia pun kawan sonde bawa uang jajan, dan sudah keton jalan. Besok ada uang belanja, sonde sudah. Dan sampai di kios sana, dia ambil 1 jagong, tapi dia juga ambil 1 jagong untuk kasih dia pun anak. Dan itu nilainya ditanamkan pada anak usia 2 sampai 5 tahun. Pembelajaran ini penting Bapak Mama di awal renungan terhadap Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Karena kalau kau baca kitab Ulangan ini Bapak Mama sesuai dengan judulnya, kitab Ulangan, itu sebenarnya terjadi pengulangan terhadap semua perintah dan ketetapan yang Tuhan Allah beri kepada Musa sepanjang perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan. Dan ketika kita membaca teks kitab Ulangan ini sebenarnya mau bilang tinggal 1 langkah dong su masuk di tanah Kanaan, negeri terjanji itu. Dan karena itu bagi Musa yang juga tahu diri, sadar diri bahwa dia tidak mungkin masuk ke tanah perjanjian itu, bahkan juga terhadap sejumlah orang tua, karena perjalanan Mesir ke Kanaan itu terjadi hilangnya sebuah generasi. Jalan sepanjang 40 tahun itu, orang-orang yang keluar dari Mesir itu dalam usia-usia di atas dari 30-40 tahun, itu akhirnya tidak pantas untuk masuk di Kanaan. Karena mereka adalah bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk yang sempat memberontak sepanjang perjalanan Mesir sampai menuju ke Kanaan. Karena itu mereka tidak diizinkan untuk masuk ke Kanaan. Tapi adalah tanggung jawab moral dari setiap orang tua yang memiliki anak-anak kelahiran antara Mesir menuju ke Kanaan untuk mewariskan nilai-nilai keimanan, karakter-karakter orang anak-anak yang sungguh-sungguh kenal dan takut akan Tuhan, supaya ketika masuk dalam negeri yang namanya Kanaan itu, benar-benar apa yang dijanjikan oleh Tuhan Allah itu, negeri yang penuh dengan susu dan madunya itu, betul-betul dialami oleh anak-anak mereka, dirasakan oleh anak-anak mereka, bahwa benar Tuhan Allah yang pernah berjanji kepada nenek moyang kita bahwa negeri yang akan kita masuki ini adalah negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Dan hari ini kita sungguh-sungguh menikmati negeri yang penuh susu dan madu karena Tuhan sungguh-sungguh memberkati kita. Tapi syaratnya mereka harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dan takut akan Tuhan Allah dalam sepanjang kehidupan mereka. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9 itu dalam tradisi orang Israel itu dikenal sebagai pilar utama
pilar utama dalam pembentukan karakter dan iman sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ketika baca ayat yang keempat itu sebenarnya semanya orang Israel, atau dalam bahasa gaulnya dia bilang itu sahadatnya, kalimat sahadat orang-orang Yahudi yang harus diwariskan kepada anak-anak orang Israel, dan mereka harus mampu melafalkannya di saat pagi hari waktu bangun tidur, atau ketika menjelang malam saat sebelum tidur. Jadi itu kalimat sahadat itu dalam bahasa Ibrani dia bilang begini, Sema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah orang Israel. Dalam ayat yang keempat itu dia bilang, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi setiap anak itu malam-malam pas mau tidur itu, ketika seumur 2-5 tahun itu perlahan-lahan mulai dilatih untuk hafal kita bilang. Sema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Omong ulang-ulang sebelum tidur. Bahkan pagi hari ketika bangun itu orang tua harus cekatan dalam tanda petik. Begitu anak pas mau bangun, begitu dia bangun dari atas tempat tidur, dia duduk di tempat tidur, orang tua harus bilang, lafal. Dan dia langsung bilang, Israel, Sema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Terus menerus. Apa maksudnya? Supaya mereka memiliki pengakuan iman yang pasti. Bahwa kalau mereka bisa bangun tidur, itu semata-mata karena Tuhan. Kalau mereka bisa melakukan karya hidup sepanjang hari-hari dari saat keluar rumah sampai dengan menjelang malam mau tidur, itu juga karena Tuhan Allah. Dan karena itu sebelum tidur, setelah merenungkan perjalanan hidup sepanjang 1 hari atau 12 jam itu, dia harus kemudian menaikkan pengakuan imannya kepada Tuhan sebelum tidur. Dan kalimat yang sama dia omong, Sema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Itu terus menerus. Supaya dia disadarkan, anak-anak kita disadarkan. Bahkan orang tua juga begitu mau tidur, itu omong ulang itu kata-kata, omong ulang itu kalimat. Sehingga sepanjang 1 hari itu apapun kenyataan hidup yang terjadi, kalaupun ada kesuksesan di kantor sana, ada keberhasilan di pasar sana, di kendaraan sana, itu terjadi bukan karena kekuatan dan kemampuan diri semata sebagai manusia, tapi itu karena campur tangan dalam hidupmu. Makanya keberhasilan, kesuksesan dapat diraih di tempat usaha, di tempat kerja. Bahkan anak-anak yang melafalkan pengakuan iman itu menyadari bahwa hari ini pelajaran di sekolah, dia dapat nilai baik. Di kuliah sana, dia bisa berkonsultasi dengan dosen. Itu bukan karena kemampuan, kepintarannya dia, tapi itu semata-mata karena campur tangan dalam dirinya. Ataupun dalam pengakuan iman itu, Bapak Mama, saudara-saudaraku, ada kesadaran dari anak-anak dan orang tua bahwa kalau sampai dia gagal dalam usaha dan pekerjaan, dia gagal dalam membangun rumah tangga dan keluarga, dia mengalami kesulitan ketika dia menerima pelajaran di sekolah atau di kampus sana, itu atas seizin Tuhan.
Supaya dengan kegagalan-kegagalan atau kesulitan-kesulitan itu menjadi panduan iman baginya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian tadi malam ketika saya mulai baca di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 itu, yang dia minta, Musa minta kepada setiap orang tua itu untuk membicarakan itu pengakuan iman. Saya bilang kalimat syahadatnya orang Yahudi tadi itu, dalam segala keadaan dan situasi itu dia bilang bahwa ketika duduk bersama mereka, atau ada waktu untuk berjalan bersama-sama dengan mereka, atau ketika itu anak sementara terbangun, bahkan juga kemudian ketika dia sadar setelah bangun tidur, percakapkan itu terus-menerus, berulang-ulang dengan dia. Supaya kemudian ada di pikirannya, ada di hatinya. Dan kan itu dimanapun dia ada, dia selalu takut akan Tuhan ketika mau melakukan sesuatu. Di sekolah sana ketika dia berhadapan dengan pelajaran-pelajaran sulit, padahal pelajaran itu dia sudah dapat sebelumnya, begitu pas ulangan dia mau menyontek, dia kaget. Tuhan bilang harus tekun belajar, maka itu buku dia simpan. Ketika di kantor sana dia ada di tempat kerja. Ketika masyarakat butuh dia untuk mengurus administrasinya, dia tidak bilang, beta mau ini tapi lu tahu. Tapi dengan sukacita, dengan senyum, dia melayani masyarakat. Karena memang itu kewajiban dia. Dia dihadirkan di tempat kerja itu untuk melayani orang-orang yang membutuhkan jasanya. Dan kan itu dengan sukacita dia melayani. Malah ada yang bilang, aduh Bapak terima kasih ya. Mulai mau rogo-rogo, son boleh. Jangan, itu memang beta pun tugas. Ya Bapak Mama, dalam tradisi orang Israel itu, yang di bagian yang dalam ayat yang ke 8-9 itu, dalam tradisi orang Israel itu kalimat syahadat yang tadi Bet bilang itu kemudian saya baca tadi malam itu kalimat-kalimat syahadat itu kemudian dimasukkan ke dalam dua wadah atau dua benda yang biasanya orang Israel sebut itu mesusot dan tefilim. Mesusot dan tefilim. Jadi kalimat syahadat itu layaknya hukum Taurat atau 10 hukum itu dituliskan dalam perkamen-perkamen kecil. Untuk menjelaskannya Bapak Mama mungkin pernah lihat yang ada Alkitab, ini Alkitab besar. Tapi ada Alkitab yang dicetak mungkin setebal ini. Sebesar inilah kita bilang begitu. Dan itu kalau mau membacanya itu orang pakai lup. Pembesar, huruf. Dan yang namanya mesusot itu kalimat syahadat yang tadi Bet bilang itu dituliskan dalam perkamen, gulungan kitab kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah wadah kecil. Dan kemudian itu wadah, itu wajib dimiliki oleh setiap orang Yahudi. Gulungan-gulungan kitab kecil itu, antara lain itu kalimat syahadat yang Bet bilang dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9 itu kemudian dimasukkan dalam itu wadah. Kemudian digantungkan pada tiang-tiang pintu orang Israel. Jadi kalau dari kejauhan dan orang lihat itu ada mesusot yang tergantung pada tiang pintu itu orang tahu bahwa ini orang Yahudi. Dan yang sesama orang Yahudi pergi ke rumah sesamanya orang Yahudi,
ketika masuk dan begitu dia lihat itu mesusot, tersentaklah hatinya. Bahwa ini orang adalah orang yang selalu membangun relasi dengan Tuhan. Dan karena itu dalam sentakan hati ketika melihat mesusot itu, dia akan sadar diri bahwa sebagai anak-anak Tuhan, hidupnya harus selalu meneladani dan melakukan segala perintah dan ketetapan yang Tuhan Allah sudah beri kepadanya. Atau yang namanya tefilim itu tadi malam saya baca itu ada 2 kotak kulit hitam kecil. Nah, yang kotak pertama itu disebut tefilim seyat. Itu biasanya digantungkan pada lengan kiri, dan itu dia letaknya dekat dengan jantung. Jadi dia punya hubungan langsung dengan jantung. Sedangkan yang satu itu kotak kecil, yang satu itu namanya tefilim selros. Nah, tadi malam saya baca itu dia bilang ditaruh di atas kepala, diikat ke begini. Posisinya pas di tengah. Yang satu itu tefilim itu untuk menguasai alam pikiran, yang satu itu untuk menguasai jantung dan hati. Yang karenanya ketika kita mau berpikir sesuatu itu kita langsung ingat Tuhan. Mau melakukan sesuatu itu kotong ingat kasih Allah yang luar biasa terhadap kita. Maka kita punya tanggung jawab adalah mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Saya kemudian tadi malam berpikir ini mungkin ke kita yang sekarang tradisi gantong salib itu. Ada yang gantung salib besar-besar. Sebenarnya dia bilang dia punya permulaan itu harus pakai salib yang betul-betul menyentuh jantung dan hati. Untuk kemudian ketika lu mau melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, lu ingat bahwa Tuhan pernah berkorban di atas salib yang lu pakai itu. Dan karena itu ketika lu mau melakukan sesuatu atau berpikir sesuatu, lu ingat dia yang pernah tergantung di atas kayu salib. Yang karena pengorbanannya itu, lu bisa jadi seperti ini. Itu dia punya makna Bapak Mama saudara-saudara. Karena Bapak Mama dalam kehidupan kita sebagai orang tua, tidak ada orang tua yang tidak pernah mengharapkan masa depan yang baik bagi anak-anaknya. Semua orang punya kerinduan untuk bisa masih tetap hidup, untuk bisa dapat menyaksikan kebahagiaan masa depan anak-anaknya, memiliki pekerjaan yang layak, berumah tangga dengan rumah tangga keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Itu harapan, itu impian. Pertanyaan besarnya, apakah waktu dia kecil lu sudah sungguh-sungguh memiliki quality time dengan dia? Itu harus menjadi pokok perenungan bagi setiap orang tua hari ini. Supaya kerinduan kita untuk melihat dan menyaksikan masa depan anak-anak kita itu benar-benar tercapai. Dan itu ditentukan dari sekarang ketika kita yang masih punya anak-anak yang masih kecil, yang masih ada bersama-sama dengan kita di rumah. Ya, karena dalam konsep parenting itu ada gaya-gaya dan cara-cara tertentu yang harus dipelajari oleh orang tua terhadap diri anak itu ketika mau menyampaikan sebuah ajaran atau didikan kepadanya. Jadi psikologi anak itu harus kotong tahu dia. Ada anak-anak yang selalu murung di kamar. Ada anak-anak yang over. Mungkin karena minum Morinaga masih kecil sampai sutua juga minum Morinaga terus. Hanya dia proaktif, terlalu aktif. Pahami dia pun karakter, pahami dia pun pembawaan. Karena menurut ilmu parenting itu ketika kotong sungguh-sungguh menguasai kepribadian anak, tahu dia pun mau-mau, itu kalau lu tularkan sesuatu itu jadi.
Kami di rumah ini anak-anak dong semua di dompung kamar masing-masing. Tapi dong senang berjalan. Nah, dong biasa senang berjalan, sudah kita selalu cari waktu untuk berjalan bersama dengan mereka. Nah dong di atas oto kan dong sudah ada internet. Papa ini hotspot dulu, sudah bukan ini waktu untuk hotspot. Waktu untuk ketong cerita di atas oto. Tidak pi makan. Ketong hanya taputar-taputar, pi gua monyet, naik jalur. Di atas kendaraan itu akhirnya ketong bisa kita bilang tadi bahasa gaul itu bercengkrama dengan mereka, bercerita dengan mereka. Dengan leluasa, dengan sukacita. Tidak usah putar tape di atas oto. Tidak usah lari buru-buru juga kau sampai mau kejar lu di oto. Lari pelan-pelan, yang penting ada waktu untuk ketong bercerita dan dong. Karena kalau sampai di pastori, lahirua butuh mamtua, Maranatha butuh saya. Ais anak-anak pun waktu di mana? Makanya kita harus pandai-pandai menyisihkan waktu, bukan menyisahkan waktu bagi mereka. Karena itu selamat untuk mengajar anak-anak kita di bulan pendidikan itu, cari waktu yang pas. Waktu saya masih di majelis sinode, itu kita pernah buat program. Ada 1,5 jam dalam satu hari, itu tidak ada waktu untuk pegang HP, baik orang tua maupun anak-anak. Itu jamnya antara jam 7 sampai dengan 8:30 malam. Anak-anak tidak boleh kasih HP, kumpul dompu HP. Orang tua juga begitu. Ya lu pun ada 2 HP ya, kumpul dua-dua. Jangan lu beli kas anak 2 HP, lu hanya kumpul satu dia pegang. Jaringan wifi kasih putus, cabut tahan. Supaya tempat itu mungkin hanya ada kartu ameko ketong main sama-sama di situ. Dalam waktu quality time itu yang 1,5 jam, betul-betul ada waktu antara orang tua dan anak. Di situ tempat untuk secara sengaja ketong bercerita dong, tapi tularkan nasihat dan ajaran-ajaran yang bernas, yang berfaedah, yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Karena Tuhan Allah bilang kepada Musa, negeri itu memang penuh susu dan madu. Tapi mereka yang bisa mendapatkan susu dan madu adalah mereka yang sungguh-sungguh mengasihi aku dan tahu takut akan Tuhan. Maka yang susu madu dapat dia raih. Bapak Mama, setiap anak itu sudah ada dalam rancangan tangan Tuhan untuk mencapai masa depan. Tapi tidak semua anak mencapainya. Karena tidak semua anak sungguh-sungguh mengasihi Allah dan takut akan Tuhan. Dan itu terletak pada diri orang tua. Ketika punya anak, tapi tidak punya waktu untuk mendidik, menumbuhkan, membentuk karakter dan menanamkan iman bagi mereka. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita bangkit berdiri untuk mengaku iman percaya kita. Bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal.
Mari kita mempersiapkan diri dengan persembahan syukur yang telah kita siapkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam segala kehidupan, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masukkanlah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah kasih-Mu mendorongnya, dan jadikan langkahku bergadang kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi janji-Mu. Ya, pujian kita akan disambung oleh vokal grup Kaum Bapa dengan persiapan pujian.
Jemaat Tuhan dengan hormat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu oleh karena kasih kemurahan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Karena itu kami tandainya dengan berbagai ucapan syukur kami, baik itu natsar, perpuluhan, dan syukur dan persembahan lainnya. Kami memohon Allah memberkati, sehingga persembahan yang kami bawa ini Tuhan, menjadi persembahan yang berguna bagi pelebaran Injil di muka bumi. Terlebih lagi Tuhan ingatkan bagi kami anak-anak-Mu untuk selalu memberikan persembahan yang terindah, yang termanis, yang terbaik, bagi hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Ini doa, ini permohonan, ini persembahan syukur kami. Kami datang kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjemah, jadikanlah hatiku tatap kebesaran-Mu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Baik, salam, selamat pagi Bapak Mama, jemaat Tuhan. Pagi ini kita sudah hadir bersama Jemaat Maranatha Ebufu, saudara-saudara kita dari Kabupaten Sabu Raijua, tepatnya dari Jemaat Bebai Klasis Sabu Timur. Dan pada kesempatan ini saudara-saudara kita akan melakukan lelang pujian untuk pembangunan gedung kebaktian, di mana jemaat Bebai ini terdiri dari 2 jemaat, yaitu Mata Jemaat Shalom dan Maranatha. Untuk itu kami berikan kesempatan bagi saudara-saudara dari Sabu untuk lelang pujian. Mari Bapak Mama, kita memberi, saling menopang sedikit-sedikit biar saudara-saudara kita bisa membangun gedung kebaktian. Selamat memberi, Tuhan memberkati.
Tepuk tangan yang ini yang betul. Tadi orang masih menyanyi, Tuhan sudah tepuk tangan kok. Ya. Baik, jemaat. terima kasih untuk pujiannya. Terima kasih untuk persembahan dari jemaat lewat tangguh-tangguh yang sudah diedarkan. Kiranya bisa menopang jemaat dari Bebai Klasi Sabu Timur untuk pembangunan gedung kebaktian. Saudara-saudara kita juga membawa persembahan hasil bumi berupa gula sabu dan kacang hijau. Juga ada tenunan. Jadi bagi bapak mama yang berkenan setelah kebaktian bisa mampir di halaman gedung kebaktian Maranatha ini. Ada tenda yang sudah disediakan untuk bisa membeli. Baik Bapak Mama, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita naikkan syafaat kita ke hadirat Tuhan, kita berdoa. Hari ini kami kembali ada dalam rumah-Mu Tuhan, karena hari ini hari perhentian-Mu. Terima kasih Tuhan karena 6 hari lamanya Tuhan boleh mengizinkan kami, memberi waktu dan kesempatan yang baik bagi kami. Sehingga sebagai orang tua kami ada dalam tempat karya kami. Entahkah itu di kantor, di sekolah, di kampus, di tempat-tempat usaha kami, di pasar, di kios, di toko, bahkan di atas bangunan-bangunan sebagai tukang kayu, tukang batu. Kami ada di jalan sebagai tukang ojek, sopir, kondektur, bahkan juga Maxim Grab. Terima kasih Tuhan karena anak-anak kami menikmati masa liburan panjang yang mereka alami. Bahkan ada sebagian di antara mereka bersama dengan orang tua sudah mulai melakukan pendaftaran, baik mulai memasuki sekolah atau melanjutkan pendidikan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan terus berproses dalam diri anak-anak kami, sehingga mereka sudah selesai mendaftar, dan di minggu mendatang mereka sudah kembali ada di bangku pendidikan. Tuhan terus menyertai mereka. Jadikan kami sebagai orang-orang tua yang selalu sisihkan waktu di tengah-tengah kesibukan usaha dan kerja kami. Untuk kami selalu ada ruang komunikasi antara kami dengan anak-anak kami. Karena ketika mereka hadir, kami merindukan masa depan mereka. Dan kami percaya bahwa masa depan mereka yang penuh dengan damai dan sejahtera itu Tuhan sudah rancangkan. Karena itu beri kami hikmat Tuhan sebagai orang tua, agar di tengah-tengah waktu perjumpaan kami dengan mereka ada nasihat, ada didikan, ada nilai-nilai kedirian kami yang dapat kami wariskan sebagai sama dengan teman-teman mereka ataupun ketika ada di sekolah atau kampus. Sehingga dengan pembentukan nilai dan karakter iman yang sudah kami bekali, mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh dunia. Karena dunia hari ini semakin berkembang, sulit dikendalikan, bahkan sulit untuk dikekang. Selamatkanlah anak-anak kami Tuhan, karena masa depan mereka ada di tangan. Hari ini Tuhan kami ada dalam persekutuan beribadah kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang telah kami alami itu. Banyak hal yang masih menjadi pergumulan kami.
Tapi kami akan kembali memasuki di minggu yang baru. Biarlah di sana Tuhan menyertai kami, supaya dimanapun kami ada, apapun yang kami lakukan, entahkah di sekolah, di kampus, di tempat-tempat usaha dan kerja kami selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Kami tidak akan menduakan Tuhan dalam hidup kami, apapun kenyataan hidup yang hari ini kami rasakan. Terima kasih Tuhan karena 5 pasangan keluarga sepanjang minggu ini sampai hari ini, Tuhan izinkan mereka boleh berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan mereka. Rumah tangga keluarga, anak-anak mereka kami taruh dalam tangan pemeliharaan-Mu. Relasi di antara mereka baik suami istri, orang tua anak, adik dan kakak, Tuhan terus hadir untuk mengikat mereka dengan kasih-Mu yang sempurna itu. Terima kasih juga Tuhan karena sepanjang minggu ini sampai pagi ini ada 100 orang anak-anak Tuhan yang dalam perkenanan-Mu mereka boleh berjumpa dengan hari ulang tahun kelahiran mereka. Termasuk hari ini kami boleh bersyukur bersama dengan Bapak Martin Liu. Oleh karena Tuhan perkenankan dia untuk menikmati hari-hari kehidupan di usia yang ke-73 tahun ini. Biarlah semua niat syukur dari 5 pasangan keluarga bahkan 100 orang anak-anak Tuhan ini ada di hadirat-Mu dan Tuhan terus memberkati rumah tangga dan kehidupan mereka. Hari ini kami berdoa Tuhan bagi sejumlah orang-orang tua kami yang dalam keadaan sakit, apapun jenis tantangan sakit mereka, baik mereka yang terbaring di rumah-rumah maupun di rumah-rumah sakit, termasuk Alan Octavianus yang pada jam 11 sebentar akan mengalami perawatan berupa operasi di rumah sakit Leona. Semua tantangan-tantangan iman yang dialami oleh anak-anak Tuhan, Engkau sertai lindungi mereka dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kehidupan kami di minggu yang baru ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hari ini dalam persekutuan kami bersama dengan jemaat Bebai Klasis Sabu Timur, kerinduan mereka membawa sejumlah hasil bumi sebagai persembahan natura umat-Mu untuk diuangkan. Oleh karena mereka memiliki pergumulan untuk menata dan membangun kembali rumah Tuhan. Tuhan berkati seluruh persembahan mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami taruh dalam tangan Tuhan. Layanan kami di minggu yang baru ini yang akan dilakukan oleh 4 orang pendeta, penatua, diaken dan pengajar bagi umat-Mu di 27 rayon. Tuhan sertai dan berkati. Ini doa kami Bapa. Ampuni salah dosa kami dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah pelayan firman yang melayani ibadah hari ini. Ibadah pertama, Pendeta Yusuf Nakmova. Ibadah kedua, Pendeta Melianus Taneo dari Jemaat Maranatha Bebai, Klasis Sabu Timur. Ibadah ketiga dan keempat, Pendeta Vivi Siarbalo. Majelis jemaat yang melayani dalam ibadah Minggu 12 Juli adalah ibadah pertama, Rayon 11, 12, dan 26. Ibadah kedua, Rayon 1, 24, dan 27. Ibadah ketiga, Rayon 5, 17, dan 25. Ibadah keempat, Rayon 2, 7, dan 9. Paduan suara vokal grup yang akan mengisi pujian pada Minggu 12 Juli adalah ibadah pertama, Paduan suara Narwastu dan Paduan suara PPA. Ibadah kedua, Alleluia Choir dan vokal grup Elevate. Ibadah ketiga, Paduan suara pemuda dan vokal grup Blessing. Ibadah keempat, Paduan suara Pelita Kasih dan vokal grup El Sora.
Panitia Pesparawi akan menyelenggarakan penggalangan dana berupa lelang dan bazar makanan siap saji pada hari Minggu 12 Juli. Panitia Pembangunan akan menyelenggarakan penggalangan dana berupa bazar makanan siap saji pada hari Minggu 19 Juli. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat. UPP PAR mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan seluruh jemaat serta para donatur sehingga pelaksanaan retreat du Jemaat Immanuel Oe Punutilong pada 26 hingga 28 Juni lalu dapat berjalan dengan baik, aman, dan menjadi sarana pertumbuhan iman bagi anak-anak, remaja, dan taruna. PPA Maranatha akan melaksanakan ibadah bersama keluarga PPA Maranatha pada hari Selasa 14 Juni 2026 pukul 4 sore di gereja. Mohon orang tua dan anak PPA dapat mengambil bagian dalam ibadah. Tim Pelayanan Arsip Pemuda Maranatha mengajak jemaat yang memiliki arsip pemuda seperti foto, video, dokumen, piagam, dan lainnya untuk berpartisipasi dalam pengumpulan arsip sebagai bagian dari proses pengarsipan dan persiapan pameran arsip pemuda Maranatha. Arsip hanya akan disalin atau didokumentasikan, kemudian dikembalikan kepada pemilik. Sekretariat Pemuda dibuka setiap hari mulai pukul 5 sore hingga 10 malam, atau dapat menghubungi Saudara Uto Loverly dan Michelle Iyo. Pendeta Yusuf akan melayani ibadah lansia di gereja pada hari Selasa, 21 Juli, pukul 4 sore. Pendaftaran nikah massal paling lambat tanggal 21 Juli 2026. Jemaat dapat mendaftar langsung ke UPP Pasutri atau menghubungi koordinator rayon masing-masing. UPP Pasutri akan mendampingi pengurusan di Dukcapil dan persidangan pengesahan anak. Pelaksanaan baptisan kudus pada hari Minggu 26 Juli 2026. Pendaftaran dibuka hingga hari Kamis 23 Juli 2026. Penggembalaan orang tua dan saksi pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 10 pagi. Pembelajaran katekisasi khusus dimulai dari tanggal 6 hingga 9 Juli 2026 pukul 7 malam. Penggembalaan pada hari Jumat 10 Juli 2026. Peneguhan sidik khusus pada hari Minggu 12 Juli 2026. Informasi selengkapnya melalui grup WhatsApp. Pelaksanaan ibadah persiapan perjamuan kudus pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 6 pagi dan 6 sore. Perjamuan kudus pada hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 6 dan 8 pagi, pukul 4 dan 6 sore. Pembersihan halaman gereja pada tanggal 11 Juli pukul 4 sore dikoordinir oleh Jemaat Rayon 3. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Saudara Yupnita Yuliana Seu di Rayon 4 pada hari Rabu 1 Juli 2026. Penguburan pada hari Jumat 3 Juli 2026. Dua pasangan nikah telah mendaftar untuk masuk dalam pernikahan kudus.
Saudara Marnongik dengan Saudari Sesti Debriani Misa di Rayon 2. Penggembalaan pada hari Selasa, 14 Juli pukul 10 pagi, dipimpin oleh Pendeta Amelia. Peminangan pada hari Selasa, 14 Juli pukul 4 sore, dipimpin oleh Pendeta Flora. Pemberkatan nikah pada hari Rabu, 15 Juli pukul 3 sore. Diharapkan pasangan nikah dapat menghubungi pendeta guna pengaturan waktu sebelum masuk pada pemberkatan nikah. Saudara Alfat Apridolf Imro Danapuai dengan Saudari Nadi Rispiandi Hauteas di Rayon 23. Penggembalaan pada hari Kamis, 16 Juli pukul 10 pagi, dipimpin oleh Pendeta Yusuf Nakmova. Peminangan pada hari Kamis, 16 Juli 2026 pukul 5 sore, dipimpin oleh Pendeta Amelia. Pemberkatan nikah pada hari Jumat, 17 Juli 2026 pukul 3 sore. Diharapkan pasangan nikah dapat menghubungi pendeta guna pengaturan waktu sebelum masuk pada pemberkatan nikah. Saudara Jordi Juandi dengan Saudari Apriance Christine Manaha di Rayon 27. Pemberkatan nikah pada hari Jumat 10 Juli pukul 10 pagi di GPDI Maranatha Kupang. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 28 Juni mencapai total 1.690 jemaat, terdiri dari 645 jemaat laki-laki dan 1.045 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa padi 3 karung dari 1 keluarga di Rayon 8, padi 3 karung dari 1 keluarga di Rayon 22, padi 1 karung dari 1 keluarga di Rayon 3, padi 2 karung dari Bapak Ito Geolima di Rayon 2, pisang 1 tandan dari 1 keluarga di Rayon 27, 9 stola dari Rayon 27, pisang luan 6 sisir dari Pastori 2, persembahan melalui rekening Flobamora NTT bulan Juni sebesar Rp4.760.247. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 27 Juni hingga 3 Juli mencatat saldo awal ditambah penerimaan Rp118.468.850, pengeluaran Rp9.166.000, saldo akhir Rp109.302.850. Penerimaan untuk pembangunan Rp4.758.306. Pengeluaran Rp17.861. Saldo akhir pembangunan Rp43.028.253. Sekian warta minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa iman bukanlah sekedar nama yang diwariskan, melainkan kehidupan yang harus ditanamkan, dirawat, dan diteruskan dari generasi ke generasi. Panggilan untuk mendidik bukan hanya tentang memberi pengetahuan, tapi menghadirkan teladan hidup dan menuntun anak-anak mengenal kasih dan kehendak Tuhan. Karena itu marilah kita pulang membawa panggilan ini menjadi keluarga yang menanamkan iman, menjadi pribadi yang menghadirkan kasih, dan menjadi teladan yang meninggalkan jejak kebaikan bagi generasi yang akan datang. Wariskan iman melalui hidup yang nyata. Sebagai umat yang diutus Tuhan, marilah kita berkomitmen membangun budaya belajar dalam keluarga. Jadikan rumah sebagai ruang yang menumbuhkan iman, pengetahuan, dan karakter dengan menyediakan waktu, tempat, serta suasana belajar yang nyaman bagi anak-anak, sehingga keluarga menjadi tempat pertama untuk bertumbuh dalam hikmat dan kasih Tuhan. Mari berdiri kita menyanyi Nama Baik Lebih Berharga.
Serahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Salam, silakan mengambil saat teduh.